Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman peserta PKTK Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hukum bacaan gharib. Nah, sebelumnya bagaimana nih kabarnya teman-teman? Pastinya sehat ya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya robbal alamin. Baiklah, kita akan memasuki materi tentang hukum bacaan gharib. Gharib berasal dari bahasa Arab yang berarti asing, tersembunyi, samar, atau sulit pengertiannya. Sedangkan menurut istilah ulama qurra, gharib adalah sesuatu yang perlu penjelasan khusus dikarenakan samarnya pembahasan baik dari segi huruf, lafaz, arti, maupun pemahaman yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi, ayat gharibah adalah ayat-ayat yang cara membacanya berbeda pada kaidah umumnya. Hukum bacaan gharib terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama yaitu saktah, yang kedua ishmam, yang ketiga imalah, yang keempat tashil, yang kelima naql, yang keenam ibdal, dan yang ketujuh adalah nun wikoyah. Untuk yang pertama yaitu saktah. Saktah artinya menahan. Sedangkan menurut istilah saktah adalah berhenti sejenak tanpa bernafas selama 2 harokat atau 1 alif. Menurut Imam Hafs terdapat 4 tempat bacaan saktah. Di antaranya yang pertama yaitu pada surah Yasin ayat 52 yang berbunyi Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Nah, pada lafaz mim marqadina hadza, kita bisa menahan nafas selama 2 harokat. Kemudian untuk surah yang kedua yaitu pada surah Al-Kahfi ayat 1-2 yang berbunyi walam yaj'allahu iwaja qayyima. Nah, pada lafaz iwaja qayyima, nah, kita bisa menahan nafas selama 2 harokat juga. Kemudian pada surah yang ketiga yaitu pada surah Al-Qiyamah ayat 27 yang berbunyi wa qila man raqu. Nah, pada lafaz man raqu itu juga termasuk bacaan saktah. Kemudian untuk yang terakhir, yang keempat, yaitu pada surah Al-Mutaffifin ayat 14 yang berbunyi kalla bal rona. Pada lafaz bal rona itu juga termasuk bacaan saktah. Nah, pada keempat surah tersebut termasuk bacaan saktah yang mana disimbolkan dengan huruf sin. Untuk yang kedua yaitu bacaan ishmam. Ishmam adalah mencampurkan dhammah dengan memoncongkan bibir. Di dalam Al-Quran terdapat 1 surah yaitu pada surah Yusuf ayat 11 yang berbunyi qalu ya abana malaka la ta'manna ala yusufa wa inna lahu lanasihun. Nah, pada lafaz la ta'manna, nah, itu termasuk bacaan ishmam, yaitu di mana mendengung suara huruf nun itu dengan memoncongkan bibir. Kemudian yang ketiga yaitu bacaan imalah. Imalah artinya miring. Menurut istilah, imalah adalah memiringkan suara fathah ke arah kasroh atau menuturkan alif ke arah ya. Menurut qiraat Asyim riwayat Imam Hafs, di dalam Al-Quran hanya terdapat 1 surah yang termasuk bacaan imalah,
yaitu pada surah Hud ayat 41 yang berbunyi Bismillahi majreha wa mursaha. Nah, dalam kata majreha itu kita dengan mengeluarkan suara E, tidak dengan majroha tetapi dengan majreha, majreha. Untuk yang keempat yaitu bacaan tashil. Tashil artinya memudahkan. Sedangkan menurut istilah tashil adalah membaca antara hamzah dan alif. Di dalam Al-Quran terdapat satu bacaan tashil, yaitu pada surah Fussilat ayat 44 yang berbunyi ahar jamiyyu wa arabi, ahar jamiyyu wa arabi. Nah, dalam kita melafalkan ahar, nah kita dengan membaca hamzah yang kedua dengan suara yang ringan atau samar, dan juga bisa dengan menyederhanakan bunyi hamzah yang kedua. Misalnya ahar, ahar jamiyyu wa arabiyun, ahar jamiyyu wa arabi. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu bacaan naql. Naql artinya memindahkan, sedangkan menurut istilah naql adalah memindahkan harokat ke huruf sebelumnya. Nah, di dalam Al-Quran terdapat satu surah yang termasuk bacaan naql, yaitu pada surah Al-Hujurat ayat 11, yaitu bisalismu, bisalismu. Jadi kita membacanya bukan bisalismu, tetapi dengan bisalismu, bisalismu. Untuk yang keenam yaitu ibdal. Ibdal artinya menggantikan antara huruf shad dan sin. Dalam mushaf biasanya sudah tertulis hurufnya dan ada juga yang disimbolkan dengan huruf sin di atas huruf shad. Di dalam Al-Quran terdapat 4 tempat yang termasuk bacaan ibdal. Yang pertama yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi wa yabsutu, wa yabsutu. Nah, di mana pada melafalkan wa yabsutu, shad yang di atasnya sin, yaitu kita membacanya dengan huruf sin. Wa yabsutu, wa yabsutu. Kemudian yang kedua yaitu pada surah Al-A'raf ayat 69 yang berbunyi basbotan, basbotan. Nah, itu juga kita melafalkan dengan huruf sin. Kemudian ada juga kita bisa membaca huruf shad maupun sin, yaitu pada surah At-Tur ayat 11. Am humul musaytirun. Nah, itu pada am humul musaytirun. Itu versi untuk huruf shad. Kemudian untuk sin am humul musaytirun. Nah, untuk yang berikutnya yaitu pada surah Al-Ghasyiyah ayat 22, di mana huruf shad yang di atasnya ada sin kecil itu membacanya tetap dengan huruf shad. Misalnya bimusaytir, bimusaytir. Nah, untuk yang terakhir yaitu hukum bacaan nun wikoyah. Nun wikoyah adalah nun yang harus dibaca ketika ada tanwin bertemu dengan hamzah wasol. Di dalam Al-Quran terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi iltaraka khaironil wasiyatu, iltaraka khaironil wasiyatu. Nah, kita dapat melihat pada lafal tersebut terdapat tanwin bertemu dengan hamzah wasol, di mana kita bisa menyisipkan nun wikoyah, yaitu berupa nun kecil yang berharokat kasroh.
Kemudian untuk contoh yang kedua yaitu pada surah Al-A'raf ayat 177 yang berbunyi Sa'a mathalanil qawmul ladzina Sa'a mathalanil qawmul ladzina. Nah, pada lafal tersebut kita juga bisa melihat ada tanwin bertemu dengan hamzah wasol atau alif lam yang tidak dibaca waqaf. Mengapa kita harus menambahkan huruf nun kecil yang dibaca kasroh? Karena pada huruf nun tersebut dapat menggantikan tanwin yang berguna untuk menyambungkan pada bacaan berikutnya. Sekian penjelasan untuk hukum bacaan gharib. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.